Setelah lulus SD, Ria itu dimasukin ke pesantren sama orang tuanya. Dan ternyata pesantrennya ini angker. Jadi Ria tuh sering ngelihat makhluk gaib di lorong pesantrennya dia. Sampai pernah ada satu kejadian, pesantren kan kalau tidur barengan gitu ya, ya kan rame-rame gitu ya. Ria ini dan temennya tuh tidur di samping mereka. Ada satu malam itu mereka tidur barengan sama pocong Natmoy. Tiba-tiba aja. Itu dia juga nggak tahu. Mungkin karena emang pesantrennya angker kali ya. Dan pocong ini mukanya hancur banget. Sehancur itu. Ada satu waktu lagi di satu malam di dalam satu ruangan nih, bukan ruangan kamar ya, di satu ruangan di pesantren ini, Ria ngeliat ada sosok cewek duduk di depan lemari. Ria kira itu mungkin salah satu santri. Jadi dia coba panggil tuh. Dicoba panggil berkali-kali, gak nyaut-nyaut nih si cewek ini. Dia diemin beberapa saat. Dia dari luar ruangan nih ngeliat ke dalam ruangan itu, ke dalam ruangan si tempat cewek duduk itu. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu ada suara kuntilanak ketawa. Aduh. Dan makin lama suaranya itu makin kenceng. Yang ngedenger itu Ria cabut lah dari ruangan itu kan. Cuman malamnya nih, pas mau tidur, Ria ngedenger ada suara-suara aneh gitu loh. Ria coba diemin lah si suara-suara aneh ini. Tapi gak lama, Ria tuh ngedenger ada kayak suara napas gitu loh. Lo kebayang gak ada suara napas deket sama kuping lo? Nah, Ria tuh ngedenger persis kayak gitu pas dia lagi di tempat tidurnya dia. Cuman dia pikir ya mungkin temen gua kali ya. Cuman kok napasnya kenceng banget sampai ke telinga gua nih kedengarannya. Pas Ria balik badan, ternyata yang tidur di sebelahnya itu adalah pocong. Waduh. Pocong lagi. Anjir. Saking takutnya nih, Ria tuh sampai entah kenapa gak bisa teriak sama sekali dan gak bisa ngeluarin suara. Pelan-pelan Ria balik badan lagi, baca doa dengan keadaan deg-degan gitu ya, sambil dia maksain dirinya buat tidur. Gak lama setelah itu, temennya datang nih ke tempat tidurnya dia. Dan ternyata temennya yang lagi tidur di sebelah Ria ini habis dari kamar mandi. Dan pas temennya datang, untungnya sosok ini udah gak ada, hilang gitu aja tiba-tiba. Cuman temennya Ria yang baru datang ini tuh ngeliat kalau Ria tuh sampai bener-bener keringet dingin gitu loh. Terus temennya bilang, udah Ria coba cuci muka dulu aja. Dia juga gak tahu nih Ria kenapa, karena Ria juga belum cerita. Ria ke kamar mandi, dan pas dia masuk dalam kamar mandi nih, dia ngambil gayung. Itu dia ngeliat ada sosok kuntilanak di dalam bak mandinya. Anjing. Aduh. Kepalanya doang Moy. Gila kan? Lu bayangin, di dalam kamar mandi pesantren itu, di bak mandinya ada kepala kuntilanak dan mukanya tuh hancur berdarah-darah. Untungnya di situ Ria bisa teriak. Ria teriak dan teman-temannya yang ngedenger langsung nyamperin ke kamar mandi. Ria dipeluk, ditenangin. Baliklah mereka ke kamar. Tapi bahkan Moy, pas mau masuk kamar, Ria ini ngeliat ada sosok hitam ngelewatin jendela kamar dia itu. Ria langsung malingin muka tuh, lanjut jalan aja ke tempat tidur tanpa bilang apa-apa sama temen-temennya. Berarti teman-temannya tuh nggak bisa ngelihat ya? Temen-temennya nggak bisa ngelihat, cuman Ria doang. Nah, entah kenapa kayak gitu ya. Dan ini bahkan sampai di mimpi Moy, Ria tuh digangguin sama sosok makhluk halus. Di mimpinya ini, Ria tuh kayak ketemu sosok besar, gede banget, tapi kayak cuma bayangan putih doang. Nah, di mimpinya itu Ria tuh gak bisa gerak sama sekali, kayak cuman matung doang. Dan untungnya dia tetap bisa baca-baca tuh. Dia baca-baca, dia doa, dia minta pertolongan dalam hati. Sampai tiba-tiba Ria kebangun dan ternyata udah pagi hari aja. Nah, di pagi hari itu badan Ria tuh panas banget, tapi dia tetap paksain dirinya buat sekolah. Maksudnya ya dia ikutin pelajaran di pesantren itulah. Setelah sekolah, dia balik ke pondok lagi, pondok tempat dia istirahat. Tiba-tiba badannya Ria ini tuh lumpuh, gak bisa digerakin sama sekali. Kasian banget. Kayak seluruh badan tuh gak bisa gerak. Dibawa tuh Ria ke rumah sakit, diperiksa, di ronsen. Ternyata tulang punggungnya Ria tuh kayak ada yang kejepit gitu loh. Ria dikasih perawatan tuh beberapa lama, sampai akhirnya dia udah bisa pulang dari rumah sakit. Badannya udah bisa gerak lagi, tapi Ria tuh masih sering pinggangnya tuh sakit. Jadi belum sembuh banget dong, ya kan? Coba ditanyain lah ke ibunya si Ria ini. Dan setelah ibunya nyari solusi, ketemu
ada satu kerabat nyokapnya Ria ini punya kenalan kiai di Surabaya yang sering nyembuhin orang. Dan di saat itu, pas udah ketemu nih, padahal kiai ini belum pernah ke desanya Ria, belum pernah sama sekali ketemu sama Ria, tapi beliau tuh entah kenapa, entah gimana caranya, dia tahu letak rumah yang mau jadiin Ria tumbal. Oh. Wow. Jadi belum pernah ketemu nih, tiba-tiba udah tahu lu tuh ada yang numbalin. Ada orang yang numbalin lu. Iya. Nah, dan itu orangnya tuh masih sama orang yang punya hotel. Anjir. Masih aja ya, Bi? Itu dia makanya. Pergi tuh akhirnya Ria sekeluarga ke Surabaya lah. Maksudnya setelah ketemu sama kiainya tempatnya Ria, Ria dibawa ke Surabaya. Terus kayak semacam diruqyah gitulah sama kiainya ini. Dan kiainya bilang, ternyata setelah dulu buto ijonya tuh diusir dari badannya Ria, si orang ini nih, orang yang mau numbalin Ria, itu tuh diem-diem naruh buaya putih yang baru lahir di punggungnya Ria. Sampai Ria tumbuh besar di pesantren itu, buaya itu pun ikut besar juga, kayak ikut tumbuh bareng Ria gitu loh. Di dalam badannya si Ria. Di dalam badannya Ria, Gila. tepatnya di punggungnya dia ya. Anjir. Dan katanya panjangnya sampai 4 meter, Nat, Moy. Gila. Udah tuh setelah diruqyah, akhirnya untungnya nih ya, Ria pelan-pelan secara bertahap bisa sembuh. Gila. Gue penasaran kayak alasannya kenapa si pemilik hotel numbalin Ria tuh, lo tau gak, Bi? Nah itu juga gue gak dapet ceritanya, Moy. Gue juga penasaran sih, karena kenapa ya Iya. dia numbalin anak kecil kan. Iya, masalahnya apa ngejar sampai pesantren, Iya. gila. Dan akhirnya si buaya putih itu tuh keluar gak sih, Bi? Dari badannya si Ria? Untungnya iya, karena Bisa. pelan-pelan dari cerita yang gue dapet ya, pelan-pelan Ria bisa sembuh sih. Oh. Bagus lah. Kasian banget sumpah. Kejadian terjadi di pesantren itu yang banyak banget, Bi, Nat. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak banget kayak santri-santri yang digangguin sama makhluk halus kan di sana. Iya. Nah, gue dapet cerita ini langsung kayak dari orang yang terdekat gue lah gitu. Tapi gue gak bisa sebutinnya siapa. Dia itu pernah ngalamin kejadian horor di pesantren. Sebut aja yang ngalamin ini namanya Alia. Alia ini asalnya dari Bogor. Waktu kejadian ini berlangsung, dia tuh umurnya 14 tahun. Jadi kayak sekitar kelas 3 SMP-an lah ya kira-kira. Nah dulu, Alia itu tuh mondok di salah satu pesantren di Bogor, dan ini pesantren gede. Jadi kalau misalnya emang lo penasaran, lo googling aja lah di mana. Dari awal Alia masuk pondok itu, dia tuh udah kayak nggak kaget lah sama makhluk halus di sana. Karena yang tadi gue bilang, udah rahasia umum kalau misalnya di pesantren itu pasti banyak banget makhluk halusnya kan. Iya. Dan di belakang pondoknya Alia ini, di pesantrennya Alia ini, ada 2 desa. Ada yang di sebelah ujung kanan kita sebut aja namanya desa A, ada yang di ujung kiri sebut aja desa B gitu. Iya. Tapi masih satu pesantren. Di belakang pesantren ya. Oh, oke. Gitu. Sorry. Tapi yang bikin Alia heran, 2 desa di belakang pesantrennya itu kayak punya 2 kepribadian gitu, Bi, Nat. Gimana? Desa A itu tuh hampir setiap hari selalu ada acara nikahan, dan suka ada kayak lagu-lagu Sunda, kayak lagu-lagu Sabilulung gitu. Bahkan pas lagi azan atau lagi sholat pun di desa itu tuh kayak masih lanjut aja tuh pestanya, lagunya gitu. Tiap hari. Tiap hari, aneh banget kan? Iya. Nah beda lagi kalau desa B. Kalau desa A kan itu aktifnya di siang. Nah desa B ini aktifnya itu di jam 12 malam ke atas. Aneh gak? Aktif itu ngapain kalau yang desa B? Ya mirip-mirip kayak gitu. Tapi Nikahan malam-malam. Aneh kan? Nikahan, hajatan, acara-acara gitu. Tapi di malam. Wow. Oke. Nah jadi di pondoknya itu, di pondoknya si Alia ini suka ada kayak piket malam, dalam tanda kutip ya ronda malam lah sebutnya. Yang isi piket malam itu jadi kayak santri-santri gitu ganti-gantian. Si Alia ini pernah dapat kebagian di piket malam itu, di ronda malam itu. Pas dia piket, ini nih jam 12 sampai jam 1 malam, dia itu denger dari warga-warga desa B itu tuh lagi bacain Pancasila sama UUD tapi malam-malam. Gitu aneh banget kan? Iya. Kayak pun sebenarnya ada upacara yang nggak aneh, tapi kenapa lo ngelakuin itu malam-malam gitu loh? Iya. Nah Alia sempat mikir, apa gue halu kali ya? Nah karena emang posisinya tuh di situ dia lumayan ngantuk, jadi takutnya emang ini perasaan dia doang gitu. Tapi ternyata teman-teman Alia pun yang lain pun juga suka denger kalau misalnya ada suara kayak gitu.
Jadi kayak hal-hal yang dilakuin sama Desa B itu tuh santri-santri udah suka denger. Nah hampir setiap hari ada tuh yang lapor kayak santri-santri gitu, lapor ke kayak gurunya. Kalau mereka denger di Desa B tuh malam-malam ada suara UUD, ada suara lagu segala macem gitu. Tapi yang mau gue ceritain itu bukan cuma itu aja Nat. Ada satu hari waktu pas Alia itu dapat bagian piket pagi, piketnya tuh jadi kayak di hari itu ya, dia tuh harus ngurusin makanan ke santri, bersihin kamar mandi, operasi semut, bersihin pondok, ngurusin santri yang sakit, pokoknya banyak lah. Nah tapi mereka ini untungnya dikasih izin 1 hari, gak sekolah, gak kegiatan, karena lo harus full ngikutin si ronda itu gitu kan, piket itu gitu. Piket pagi ini biasanya dari subuh sampai isya. Nah baru tuh dari isya sampai tengah malam, sampai subuh lagi tuh sebutnya piket malam. Setiap abis maghrib itu tuh jadwalnya makan malam santri, dan Alia itu bertugas buat nyentongin nasi ke para santri. Jadi kebayangan loh, kayak nyentongin gitu di aula tempat makan gitu. Nah pas Alia lagi prepare, dia tuh kayak baru inget kalau seragam buat sekolahnya besok ada di jemuran. Nah posisinya Alia di situ tuh lagi haid di hari kedua. Ya tanpa mikir panjang, ya udahlah Alia tuh ke tempat jemuran buat ngambil baju seragamnya buat besok. Karena dia mikir kalau misalnya dia baru ngambil bajunya pas pagi, ya udah nggak keburu gitu, udah mulai sekolah kan, harus ngurusin rondanya dulu segala macem gitu. Akhirnya udahlah, dia tuh nggak mikir kalau dia lagi haid, dan dia lebih baik ngambil ya sekarang dibanding ditunda-tunda gitu dia mikirnya. Ya udahlah, singkat cerita, Alia langsung tuh OTW ke jemuran di pesantrennya itu. Di situ tempat jemurannya tuh bener-bener super duper gelap banget, lembab, dan jarang ada orang lewat sana. Apalagi kayak lu ngapain ke jemuran malam-malam juga gitu kan. Dan di situ tuh ada kayak jalan setapak ke arah jemuran, yang mana itu tuh cuma ada satu lampu yang ngegantung di pohon beringin dekat jemuran. Jadi satu-satunya penerangan kalau misalnya lo ke jemuran itu cuma itu doang tuh. Jadi lo bayangkan kayak segelap apa gitu. Nah awalnya Alia tuh kayak ngerasa ya udahlah nggak ada apa-apa, karena niat gue di sini cuma ngambil jemuran, nggak ngapa-ngapain lagi. Pas mau masuk ke tempat jemuran itu, Alia tuh kayak ngeliat banyak banget dedaunan, dan bahkan ada kayak bayangan orang-orang terbang gitu Nat. Nah refleks lah dia langsung nengok ke arah yang dia lihat itu, si bayangan-bayangan itu. Pas dia nengok sana, ternyata cuma ada baju-baju yang kegantung, dan emang posisi gantungnya tuh kayak gantung gitu loh, jadi kesannya kayak bayangan. Yang ngegantung tuh ada daster, gamis, jubah gitu. Posisi jemuran itu tuh ada di dalam, jadi kayak Alia tuh harus masuk ke dalam buat ngambil baju. Nah pas Alia lagi ngambil baju itu, tiba-tiba dia tuh dengar ada suara kayak duk 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 gitu. Gedor-gedor atau suara kaki Moy? Kayak suara gempa gitu, kayak kaki lo digentak-gentakin ke tanah kayak duk 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 gitu loh. Alia tuh berasa mikir positif, dan dia tuh mikir cuma lagi-lagi ini mungkin cuma halu. Tapi karena dia mikir udah perasaan yang gak enak, dia tuh jadi kayak buru-buru gitu tuh ngambil bajunya. Beres ambil baju, pas Alia tuh mau keluar, di tempat dedaunan tadi yang dia ngeliat ada kayak bayangan orang terbang itu tuh dia ngeliat sesuatu lagi Nat. Tapi sekarang yang dia lihat itu kayak ada kakinya. Alia tuh sebenarnya takut buat ngeliat lagi, tapi dia tuh coba beraniin diri buat nengok tuh sebenarnya di situ ada apa. Dan ternyata pas Alia nengok, dia lihat ada sosok cewek pakai baju hitam dan banyak banget bercak darah Nat. Waduh. Dan sosok itu tuh nggak ada tangannya, terus telapak kakinya tuh hampir putus, dan yang paling serem itu kepalanya Nat. Jadi kayak kepala tuh hancur, bener-bener hancur kayak habis ketusuk, terus darahnya banyak banget dan bau amis. Dan yang bikin syoknya lagi, pas si Alia tuh lagi nengok ke sosok itu, kepala sosok itu jatuh. Gila. Jadi kayak bola, terus kayak ngegelinding gitu loh. Jadi dia ngeliat sosok ini tuh buntung gitu loh. Nah dia ngeliat kayak gitu, ya Alia pasti langsung lari lah, bener-bener lari kenceng banget sampai sendalnya tuh copot tuh. Nah bahkan rok seragamnya tuh jatuh, ketinggalan di tanah. Dia mau gak mau harus nengok ke belakang buat ngambil roknya lagi dong. Pas dia nengok ke belakang, ternyata kepala sosok itu tuh bener-bener ngegelinding ke arah Alia. Jadi kayak ngejer, tapi yang ngejer tuh cuma kepalanya doang. Alia bener-bener makin lari, makin kenceng banget, dia gak berani nengok belakang. Terus tiba-tiba pas lagi Alia lari, dia tuh nabrak sesuatu. Apa? Dan dia lihat pas depan dia itu ternyata ada temennya yang kebetulan lagi lewat situ. Di situ Alia tuh ditegur lah sama temennya kayak, Al, kamu kenapa kayak ketakutan gitu? Kayak habis dikejar hantu, kata temennya. Emang nada itu bercanda, padahal ya sama posisinya bener Alia dikejar hantu gitu kan. Setelah kejadian itu, badan Alia tuh demam, dan dia tuh kayak hampir seminggu ketempelan. Tapi syukurnya gak sampai kerasukan dan sebagainya lah.
Nah setelah keadaan Alia tuh lebih membaik, Alia tuh coba tuh langsung kayak disamperin sama ustazah yang ngerti sama hal goib kayak gitu. Dan bener aja Bi, Nat, ternyata 2 desa yang tadi gue ceritain itu tuh desa kuno yang masih suka banget mainin hal-hal gaib. Dan kemungkinan Bi, Nat, perempuan yang dia lihat di waktu itu tuh, yang kepalanya copot, itu tuh adalah korban makhluk yang pernah dijadiin arwah santet sama si desa itu. Dan arwahnya itu dibuang ke pesantren si Alia. Wah. Anjir Bi, serem banget. Coba bayangin deh, korban arwah santet desa terus dibuang ke pondok pesantren si Alia. Tapi ngomong-ngomong soal teror, gue tuh kemarin baru ngecek kalau teror asam lambung gue itu tuh genderuwo tantrum. Oh, Kalian udah ngecek belum? apaan itu ya? Gue yang suka diteror sama asam lambung harus nyobain sih, Nat. Nah makanya Moy, coba deh lo visit ke microsite-nya kenaliterormu.com. Oke. Nanti abis lo visit, lo bisa tahu tuh jenis teror gangguan lambung lo apa. Oh. Terus jangan lupa nih, lo tag ke Instagram @freshma.id. Oh, gua tuh udah pernah coba ngecek dan gue tuh dapet tuh jenglot pecicilan kalau nggak salah gua. Bi, lu udah ngecek belum, Bi? Ini nih gue ngecek gue dapet kuyang goyang. Oh, kuyang goyang. Ngomong-ngomong soal kuyang, gue baru inget deh kayak banyak teman-teman yang ngirimin kita email ke scarythings.indo@gmail.com Ngebahas cerita tentang kuyang. Oh. Kapan-kapan kita bawain kali ya? Boleh tuh.